Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Syara dengan NIM 20026036 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penjelidan serta prosedur alih media dan standar penamaan file. Yang pertama yaitu sistem penjelidan. Dimulai dari pengertian penjelidan. Pengertian penjelidan adalah proses cara menjelid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjelidan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaikan bahan perpustakaan yang rusak agar kondisi bisa dikembalikan seperti aslinya. Untuk itu, diperlukan pengetahuan teknis cara menjelid agar mutu jelidan sesuai dengan maksud dan tujuannya, serta bentuk jelidannya bisa diwujudkan secara maksimal. Lalu selanjutnya tujuan dan fungsi penjelidan. Pertama ada tujuan. Tujuan utama penjelidan perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Sebenarnya penjelidan bahan perpustakaan dilakukan karena beberapa faktor antara lain frekuensi pemakaian bahan perpustakaan yang terlalu sering, kerusakan bahan perpustakaan tidak terlalu parah, dan kertas yang akan dijilid belum mengalami kerapuhan. Yang keempat, kerusakan bahan perpustakaan tidak terlalu parah dan kertas akan dijilid belum mengalami kerapuhan. Dan yang terakhir, bahan perpustakaan yang mempunyai kandungan informasi yang bernilai tinggi. Fungsi dari penjelidan yaitu untuk mencegah kerusakan sedini mungkin, sehingga bahan perpustakaan tidak akan bertambah parah kerusakannya. Lalu bahan dan sarana penjelidan. Yang pertama itu ada kertas. Kertas yang dibutuhkan untuk penjelidan mempunyai berbagai ukuran standar sebagai berikut. Yang pertama, kertas Conqueror berukuran 61,5 x 86 cm. Bahan kertas ini mengandung sedikit kandungan zat asam atau pH-nya di atas 7 sehingga sering digunakan untuk bahan pelapis atau pelindung kertas yang kandungannya informasinya bernilai tinggi seperti pada koleksi buku langka, surat kabar, gambar, dan foto langka. Lalu yang kedua, kertas casing Samson yang berukuran 90 x 120 cm. Bahan kertas seperti pembungkus semen ini mempunyai pH agak rendah kurang dari 7, sehingga tidak dianjurkan untuk melapisi koleksi yang mempunyai kandungan informasi yang bernilai tinggi karena sifat asamnya bisa menular ke koleksi tersebut. Kertas ini dapat digunakan sebagai pelapis sampul atau cover pada koleksi surat kabar. Selanjutnya, karton board yang berukuran 65 x 75 cm dan 70 x 100 cm. Bahan yang diproduksi pada awal abad ke-20 ini sudah mempunyai ukuran standar industri seperti board nomor 20, 30, 40, 60. Board ini baik digunakan dan dipersiapkan untuk penjelidan dengan kualitas yang baik, maka tidak ada masalah dalam penggunaan dan pengelaman. Selanjutnya, karton board. Board yang bebas asam yang dibikin oleh pabrik dengan warna abu-abu ini sangat kuat dan tahan lama. Bahan ini sangat tepat untuk penjelidan karena tidak retak karena sangat tipis ini antara 0,65, 08, 092 dan 170 inci. Biasanya digunakan untuk menjilid bahan kulit dan penjelidan box hasilnya berkualitas tinggi. Lalu kertas marmer atau marble cover. Kertas dengan bercorak berwarna-warni ini biasanya digunakan untuk melapisi cover buku agar lebih menarik dan bervariasi. Bentuk kertas bercorak bunga-bunga atau lukisan tangan yang dibuat secara handmade sehingga menciptakan corak yang lebih artistik dan menarik. Yang terakhir, bukram dan linen terbuat dari campuran antara bahan kain dan plastik sehingga agak ulet, lentur, juga kuat teksturnya. Biasanya digunakan untuk bahan cover atau penutup sampul, buku atau majalah dan kotak. Warnanya bermacam-macam. Beda bukram dan linen hanya terletak pada kekuatan teksturnya, di mana bukram yang merupakan produk impor lebih kuat mahal daripada linen buatan lokal. Yang kedua, peralatan penjelidan atau mesin-mesin. Beberapa peralatan yang diperlukan diantaranya adalah mesin potong semi otomatis, mesin potong manual, alat potong board atau kacip. Alat potong board atau kacip yaitu alat potong khusus memotong board, cover buku atau majalah secara manual dan satu persatu. Dapat juga untuk memotong linen setelah digabung beberapa lembar untuk pekerjaan dengan ukuran lembar yang sama. Untuk memotong board biasanya dilakukan satu persatu lembar board, baik dalam pekerjaan portable atau mat, dan cover buku atau majalah. Lalu mesin bor atau pembuat lubang, dan yang terakhir pres buku atau koran. Yang ketiga, peralatan penunjang penjelidan lainnya yaitu yang pertama jarum jahit dengan panjang jarum 7-9 cm. Yang kedua, pisau potong atau cutter. Yang ketiga, gunting. Yang keempat,
Tulang pelipat 5 pembaris besi, 6 kuas, 7 palu, 8 gergaji, 9 pelubang atau kusut, 10 klep. Yang keempat, jenis-jenis penjilidan. Yang pertama, jilid hardcover. Jenis jilidan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus, jadi terkesan kaku dan tebal, jadi lebih awet. Ciri dari jilidan ini adalah terdapatnya tali pita di dalam jilidan, meski kadang ada juga yang dikas. Yang kedua, jilid soft cover. Jilidan yang covernya ringan dan tipis, ketat cover yang dalamnya miting. Yang ketiga, jilid kayu, cocok untuk jumlah halaman sedikit, contoh majalah Deku Tulis. Yang keempat, jilid dengan tanda atau signature binding. Memperhatikan tanda pada bahan pustaka yang akan dijilid. Dokumen dibeli dalam kuras-kuras dan sebagainya, contohnya buku rujukan yang tebal, atlas dan sebagainya. Yang kelima, jilid lem punggung, bisa digunakan untuk buku novel atau buku acak. Kelemahan jilid ini adalah buku tidak bisa dibuka rata. Yang keenam, jilid spiral, jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka. Biasanya digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus atau laporan tahunan, laporan akreditasi, dan lain-lain. Jilid spiral ada dua macam, spiral plastik dan spiral kaotyang. Spiral plastik seperti namanya plastik, bahannya terbuat dari plastik, terdapat beberapa ukuran dan warna pilihan. Begitu pula dengan jilid spiral kawat. Yang ketujuh, jilid lockdown, bisa digunakan untuk makalah, laporan, diktat, dan sebagainya. Kelemahan jilid lockdown adalah bahan pustaka tidak dapat dibuka rata seperti fotokopi. Selanjutnya, topik yang kedua, prosedur alih media dan standar penamaan file. Prosedur alih media. Yang pertama, pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengolahan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Alasan alih media. Setiap orang memiliki kewenangan untuk mengelola arsip, mereka termasuk dalam hal pelaksanaan alih media arsip. Karena itu, setiap orang memiliki hak penuh dalam pelaksanaan alih media berdasarkan aturan dari pemerintah dan undang-undang. Hampir saat ini semua informasi maupun administrasi terlahir dalam format elektronik. Maka merupakan suatu hal yang sangat logis jika kemudian informasi tersebut dikelola dalam bentuk elektronik. Keuntungan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, pemberian informasi yang lebih baik dan pengambilan keputusan yang lebih cepat terkait dengan akses arsip yang cepat dan tepat. Yang ketiga, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat diketahui. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang kelima, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi dan memudahkan dalam penggunaan kembali informasi arsip oleh unit atau organisasi lain. Yang keenam, menekan biaya dan memberikan kemampuan untuk menyediakan informasi secara akurat, cepat, dan transparan sesuai permintaan pemegang kewenangan maupun kebutuhan sesuai regulasi. Yang ketujuh, mempunyai persiapan akan bisnis dan risiko yang mungkin terjadi dan menyebabkan keberlangsungan bisnis. Lalu yang kedelapan, penekanan biaya karena diukuran penciptaan, penyimpanan, kembali, dan pengolahan. Selanjutnya, prosedur alih media. A. Koleksi buku. Koleksi buku yang dilengkapi artikel lengkap, terutama jenis prosedur laporan, pedoman teknis atau rekomendasi yang diterbitkan oleh unit kerjanya. Proceeding adalah bahan pustaka yang merupakan kumpulan artikel hasil penelitian yang telah diseminarkan oleh institusi penelitian lingkup Badan Litbang Pertanian yang diterbitkan 1-3 kali setahun. Yang B. Majalah. Majalah atau jurnal adalah bahan pustaka yang terbit secara periodik dengan judul yang sama dan jangka waktu yang cukup lama dan terus-menerus. Majalah biasanya dilengkapi dengan volume dan nomor terbit yang berurutan setiap kali penerbitan. Majalah diskan berdasarkan artikel yang terdapat di dalamnya. Sebagai isinya, scanning dilakukan berdasarkan judul artikel. Seperti flat diskan kemudian beri nama. Demikian untuk flat, dan lainnya. Standar penamaan file. Penamaan file dimaksud untuk memperoleh susunan pengelolaan atau penyimpanan file hasil scan dengan penamaan file hasil scan. Hal tersebut dimaksud agar apabila file PDF tersebut dipindahkan ke posisi yang seharusnya di bawah database-nya masing-masing,